Selamat malam para pemirsa Semarang TV yang berbahagia. Jumpa kembali dengan saya di DMS dalam program Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Semoga kebahagiaan juga selalu menyertai para pemirsa semua. Pemirsa yang berbahagia, malam ini kami akan kembali mengenang Chairil Anwar yang tepat pada tanggal ini 28 April adalah tanggal meninggalnya. Dan seperti sudah beberapa tahun kita ketahui bahwa pencanangan Hari Puisi Nasional diambil dari tanggal lahirnya yaitu 26 Juli. Dan dicetuskan oleh beberapa penyair waktu itu. Dan tentunya kalau menurut saya harus perlu disodorkan ke pemerintah untuk disahkan, karena saat ini masih ada kontroversi tentang Hari Puisi Nasional. Bahkan hari ini saya menerima sebuah poster atau gambar melalui grup WA yang menyatakan bahwa hari ini adalah Hari Puisi Nasional. Semoga nanti para teman-teman penyair senior bisa membahas ini lebih jauh dan mengusulkan kepada pemerintah agar disahkan melalui apalah, entah keputusan menteri atau apa ya, agar jelas bahwa kapan Hari Puisi Nasional, mau diambil tanggal wafatnya atau lahirnya Chairil Anwar, atau akan dicari tanggal yang lain. Dan pertama saya malam ini ada Mas Gunoto Suwapari. Selamat malam Mas Gun. Selamat malam Mas Didi. Sebetulnya Chairil Anwar ini sosok yang tidak akan pernah habis digali, ya. Iya. Termasuk penyair angkatan 45 ya. Memang saya dengan Mas Heru Mugiarto pernah mengangkat ini, tapi mungkin dari Mas Gun ada sisi lain yang saya atau pemirsa belum ketahui tentang seorang Chairil Anwar ini. Dan apa yang Mas Gun ketahui tentang Chairil Anwar ini? Ya, saya sebenarnya mengenal Chairil Anwar itu kan ketika masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu saya diberi tugas oleh guru saya untuk deklamasi, mendeklamasikan puisi Chairil Anwar berjudul Aku di peringatan 17 Agustus. Saya belum tahu persis siapa Chairil Anwar ketika itu. Baru ketika masuk SMP saya membaca buku Habib Yasin dengan yang berjudul Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45. Pada waktu itu dalam bayangan saya, Chairil Anwar adalah sosok yang menjadi pelopor dalam perpuisian Indonesia modern. Pada waktu sebelum itu, puisi Indonesia itu masih memakai pola-pola konvensional. Ada persajakan, api-api, ada AAA, dan memperhitungkan irama dan sebagainya. Di depan nuansa pengaruh sajak Melayu masih kental ya? Iya, betul. Nah, Chairil Anwar mencoba membebaskan itu dan dia mengadopsi puisi-puisi dari Barat, dari Eropa, terutama Belanda, dan
dengan terus terang ia mengaku sangat dipengaruhi oleh puisi-puisi penyair Belanda pada waktu itu seperti Mas Mann, kemudian Slaughter Hope, ya, kemudian beberapa lagi yang mempengaruhi kepenyairan dia. Dan sampai saat itu Hairi Anwar menunjukkan kekhasannya ya dibandingkan penyair-penyair sejamannya. Itu Hairi Anwar sangat memikat, sangat menarik karena puisi-puisinya tidak seperti puisi-puisi sebelumnya ya. Pada waktu itu orang memuji Amir Hamzah, tetapi ketika Hairi Anwar muncul, orang mulai berpaling kepada Hairi Anwar. Pada saat itu Hairi Anwar selain mengadopsi gaya berpuisi penyair-penyair Belanda, tetap dia juga mengadopsi gaya hidupnya. Jadi gaya hidup yang pada waktu itu dikenal sebagai bohemian. Jadi meskipun Hairi Anwar itu sebenarnya anak orang kaya ya, anak orang berada, boleh dikatakan pada waktu itu jabatan ayahnya semacam bupati kalau sekarang. Nah, pada waktu itu Hairi Anwar bergaya hidup seperti gelandangan, menggelandang. Dia tidur di taman-taman, kemudian di bangku-bangku terminal, stasiun, jarang mandi, jarang gosok gigi gitu. Jadi model-model gaya hidup para penyair Eropa Barat pada waktu itu diadopsi oleh Hairi Anwar. Dan gaya nyeniman ini sampai pada periode sekarang juga ada yang meniru ya. Gaya bohemian ini. Kalau seniman itu tidak perlu necis, tidak perlu perlente gitu ya. Perlente ya. Jadi gaya hidup rambut gondrong, nggak pernah disisir, nggak pernah mandi, kumis dibiarkan liar gitu. Itu model-model yang sekarang ditiru oleh para seniman, karena harus kita akui Hairi Anwar menjadi tipikal seniman Indonesia ya. Sebetulnya kalau ini agak melenceng sedikit ya, gaya bohemian dan hipis itu ada persamaan enggak? Nah, saya kira pada saat kalau gaya bohemian kan muncul pada tahun-tahun sebelum atau dan sesudah Perang Dunia Kedua yang dekat-dekat dengan itu ya. Pada waktu itu ada kekecewaan terhadap situasi yang berada dalam peperangan terus, dan kemudian ingin merindukan perdamaian. Kalau hipis itu kan muncul sekitar tahun 70-an pada tahun 60-an ya. 60-an. Pada tahun 60-an. Dan sebenarnya hipis itu hanya anti kemapanan. Jadi pada waktu itu terutama gaya hidup itu sebagai protes, misalnya terhadap norma-norma yang mapan, seperti norma sosial, norma agama, norma yang pada waktu itu sangat
sangat mapan gitu. Jadi pada waktu itu hippies merupakan gaya hidup. Sebenarnya mereka orang-orang hippies itu punya uang, ya, punya kemampuan untuk membeli dan sebagainya. Artinya gaya hidupnya memang menggelandang, miskin, memiskinkan diri gitu ya. iya, nah, memiskinkan diri, tetapi sebenarnya berbeda dengan gaya gaya bohemian ini. Kalau hippies itu masih mandi, masih gosok gigi dan sebagainya ya. Kalau gaya bohemian tuh benar-benar menggelandang ya. Seperti mungkin kalau sekarang ini anak-anak pang tuh yang di itu perempatan itu ya. Ya. Ada satu periode sekarang ini kita melihat anak-anak pang yang hidup di jalanan dan mereka mencoba memisahkan dari kehidupan keluarga yang harmonis, yang mapan, yang penuh kedamaian, dan mereka merasa bahagia hidup di jalanan. Jadi setiap periode saya kira muncul gaya-gaya hidup semacam itu. Ya, kembali ke Khairil Anwar tadi ya. Mungkinkah juga waktu itu Khairil Anwar istilahnya mendobrak keadaan waktu itu ya, sehingga dia ingin berbeda dengan yang sudah ada. Ya, saya kira Khairil Anwar itu memang bercita-cita menjadi penyair. Kemudian dia berusaha secara total hidup untuk puisi. Nah, Khairil Anwar itu sudah mewakafkan dirinya untuk dunia kepenyairan. Dalam posisi semacam itu, dia dengan lahapnya memamah biak pengaruh dari penyair-penyair Eropa Barat, artinya dari penyair asing. Penyair-penyair Eropa Barat pada waktu itu gaya hidupnya itu semacam itu, gaya hidup bohemian. Dan Khairil Anwar mengadopsi sekaligus ketika menerapkan di sini memang semacam pemberontakan terhadap hal-hal yang selama ini diyakini pada waktu itu diyakini sebagai hal-hal yang normatif dan benar gitu. Nah, tadi Mas Gun menyebutkan bahwa Khairil mengagumi beberapa penyair Belanda ya. Iya. Ya. Nah, dia itu mengagumi dari karya-karyanya saja atau ada waktu itu ada orang penyair Belanda yang hidup di Indonesia? Pada ketahuan Mas Gun. Pada waktu itu Khairil Anwar mengagumi penyair-penyair Belanda itu hanya dari segi dari segi literasi ya, studi pustaka ya. Jadi dia suka membaca karya-karya sastra dari penyair-penyair asing, dan dia memang menguasai beberapa bahasa asing, Belanda, Inggris, kemudian Jerman. Mungkin kalau membaca dari dua buku yang ada ya, yang saya miliki, puisi pertama Khairil Anwar itu yang berjudul Nisan itu ditulis tahun 42. 42 Jadi ya. kan waktu itu dia usia 20 tahun ya.
20 tahun. Apakah sebelum 20 tahun dia belum berkreasi atau memang baru umur 20 itu dia mau Kalau baru mulai ya? dalam biografinya itu sejak usia 15 tahun dia sudah Menulis puisi. Memiliki keinginan atau bercita-cita untuk menjadi penyair. Saya kira sebelum puisi Nisan itu dia sudah menulis, tetapi mungkin karena dokumentasi, kemudian masalah penyimpanan karya dan sebagainya itu agak kacau sehingga kita tidak menemukan puisi-puisi sebelum itu. Oh, iya. Baik, Mas Gun, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita tentang Haidar Anwar, tapi kita beri kesempatan kepada iklan yang mau lewat terlebih dahulu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia di saluran 52 UHF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra, bersastra kita bahagia. Kembali akan berbincang tentang Haidar Anwar. Jadi apa Mas Gun? Yang berhasil didokumentasikan, berarti karya-karya mulai tahun 42 sampai meninggalnya itu ya. Betul itu. Jadi Haidar Anwar kan meninggal dalam usia 27 tahun ya. Jadi dalam rentang hanya 7 tahun dia menulis puisi, dan semua puisi yang dihasilkannya itu merupakan karya-karya yang bagus ya, yang dari segi literer itu kita sangat mengagumi. Dan Haidar Anwar adalah seorang yang sangat memperhitungkan puisi-puisinya. Artinya kalau puisi-puisinya dianggap tidak berhasil, dia akan segera membuangnya ke tempat sampah. Artinya tidak akan diperkenalkan ke publik. Jadi meskipun dalam usia 27 tahun, yang usia yang sangat muda, dia telah menghasilkan puisi-puisi yang sangat patut diperhitungkan dalam kancah perpuisian Indonesia modern. Kemudian juga baca buku-buku yang juga ada beberapa puisi yang sampai ditulis 2 kali dengan versi yang berbeda, dengan perubahan sedikit. Iya. Itu mungkin Mas Gun tidak tahu langsung dari Haidar mengapa ya, tapi mungkin dari pertemuan dengan teman-teman mungkin ada yang membahas itu, mengapa dia sampai menulis puisi 2 kali ya, tanpa membuang yang pertama ya. Ya, saya pernah ngomong-ngomong sama Linus Suryadi AG almarhum ya. Jadi pada waktu itu dalam percakapan yang menyinggung tentang beberapa karya Haidar Anwar yang dimunculkan, ada 2 puisi dengan judul yang berbeda, dengan isi yang agak berbeda juga. Pada waktu itu Linus mengatakan bahwa ada penyair-penyair yang melakukan revisi terhadap puisi-puisi sebelumnya. Artinya itu merupakan manifestasi dari pematangan karya cipta. Jadi merasa puisi-puisinya tidak begitu bagus, ia revisi, kemudian ia munculkan lagi dalam
dalam buku yang lain atau media yang lain. Saya kira Khairil Anwar dilihat dari sikapnya. Jadi kalau sikapnya terhadap puisi kan dia harus menghasilkan puisi yang bagus. Nah, ketika dia merasa menghasilkan puisi yang kurang bagus, dia akan melakukan revisi. Dan kalau kita melihat tulisan-tulisan sajak-sajak tulisan tangan Khairil Anwar ya, itu kan banyak coretan-coretan yang menunjukkan bahwa dia suka mengubah-ubah puisi dia agar puisi-puisinya itu muncul dengan prima begitu. Mungkin ada salah satu atau mungkin beberapa puisi yang digemari oleh Mas Gun ya. Mungkin salah satunya bisa dibacakan. Ya. Oh ya. Terima kasih. Ini mungkin Derai Cemara. Derai Cemara. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan ditingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi, tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. 1949, Khairil Anwar. Ya. Ini judulnya Derai Cemara ya. Tetapi ini kalau terus dibaca secara sampai selesai tadi ya, ini dikaitkan dengan kehidupan dan cinta. Iya. Nah, ini mungkin keterkaitan ini apa antara judul dan isinya ini, Mas Gun? Kalau tafsiran Mas Gun apa? Saya melihat ada beberapa puisi Khairil Anwar yang imajis ya. Jadi salah satu puisi Khairil Anwar yang imajis itu yang berjudul Derai Cemara tadi. Jadi dia ingin mengungkapkan suasana hatinya yang yang kesepian, yang rindu, terkenang pada kekasihnya pada waktu itu. Dia sebut cinta sekolah rendah. Jadi pada waktu itu mungkin semacam dia mungkin mengagumi seorang gadis, tetapi cintanya tidak sampai begitu. Ya. Jadi saya kira Khairil itu kan selama ini dikenal sebagai penyair yang heroik, yang yang terkenal dengan sajak akunya ya, sajak aku yang individualistis dan sebagainya. Tetapi dalam puisi tersebut kita akan mengenal bahwa Khairil Anwar ternyata seorang penyair yang romantis ya, yang melankolis juga, karena dia ada nada muram, ada nada kemurungan dalam puisi tersebut.
Ya karena saya agak merasa bukan aneh ya, seperti apa ya? Dalam buku ini puisi tadi ya, ini dari pohon hanya melompat ke dirinya sendiri. Ya. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan ditingkap merapuh dipukul angin yang terpendam. Kemudian bait berikutnya, aku sekarang orangnya bisa tahan. Nah, sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Ini kalau menurut saya seperti tidak ada hubungannya antara bait pertama dan bait kedua itu. Jadi yang bukannya tidak bagus ya, tetap dari diksi tetap enak dibaca, tetap enak ya. Jadi pada bait pertama dia semacam bikin mukadimah gitu, bikin pendahuluan untuk menciptakan suasana kemuraman dengan dia melukiskan alam itu. Nah, sebenarnya itu kemudian masuk ke dalam dirinya sendiri. Sebenarnya itu kan ada pengaruh dari pantun ya. Pada waktu itu kan pengaruh pantun masih kuat juga. Kalau pantun kan ada sampiran dan isi. Itu bisa dikatakan sampiran itu kan semacam pendahuluannya ya. Kemudian dia masuk ke isi itu. Isinya itu mulai pada bait kedua ini. Iya. Baik, mungkin ada contoh puisi lain, Mas Gun, yang dibacakan. Jadi yang dipilih Senja di Pelabuhan Kecil. Ya. Oke. Senja di Pelabuhan Kecil, buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita tiang serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, hembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu pucuk pangkal akanan. Tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Sedu penghabisan bisa terdekap. 1946, Khairil Anwar. Ya. Di selain puisi-puisi yang bertema kejuangan ya, kemudian tadi cinta ya, tapi kebanyakan saya lihat puisi-puisi Khairil ini bernada muram, seperti yang baru saya ini bernada muram, seperti mungkin ada sesuatu dia mungkin secara kejiwaan. Kalau sekarang ada sesuatu yang dia tidak bisa meraih. Nah, kalau sepertinya Khairil Anwar itu kan ada pengaruh filsafat itu, eksistensialisme, yang disinggung juga oleh Arif Budiman dalam bukunya Khairil Anwar, sebuah pertemuan itu. Ya. Dan di situ Khairil Anwar itu merasa selalu dekat dengan kematian sejak neneknya meninggal itu. Yang digambarkan dalam puisi pertamanya itu nisan itu ya. Iya. Jadi memang
memang dia hidupnya dirundung kemuraman itu. Meskipun dia merasa selalu bisa bergembira, bisa ceria, bisa pesta-pesta dan sebagainya. Tetapi dia merasa ada penderitaan fundamental manusia, yaitu bahwa kematian itu selalu menunggu di ujung kehidupan dia. Saya kira itu yang membuat nada dalam puisi-puisinya itu banyak yang muram. Ya. Ya. Hairil Anwar saya kira ketika menulis puisi-puisi yang bernada muram itu meskipun ada pengaruh dari filsafat eksistensialisme, memang dia tunjukkan dalam sikap dan perilaku hidupnya sehari-hari. Jadi memang tidak ada jarak antara dia sebagai penyair dan puisi-puisinya. Kemudian dalam perjalanannya dia berkesenian, terutama seni sastra ya. Dia juga sudah banyak aktif di beberapa penerbitan ya pada waktu itu. Iya, iya. Saya melihat kok dalam usianya yang muda itu ya, dia bisa diterima oleh para senior dengan catatan ada beberapa kelemahan dia. Iya, iya. Seperti disebutkan dalam tulisan Arif Budiman, Hairil Anwar, kan dia seperti tadi orangnya nggak tertib ya, kemudian suka ngutil ya, terus pinjam barang temannya nggak dikembalikan ya, termasuk milik Abi Yasin ya. Nah, ini tipe-tipe seniman seperti ini saya rasa juga sampai saat ini pun ada orang-orang seperti itu. Bener nggak ini? Ya emang gaya seniman itu seakan-akan ingin mengatasi norma-norma yang ada. Jadi ada seperti itu. Kalau soal yang seperti mengutil, seperti pinjam buku tidak mengembalikan, pinjam uang tidak mengembalikan, itu memang bisa terjadi pada siapapun ya. Di zaman apapun. Kebetulan contoh yang ada pada Hairil Anwar memang digambarkan kehidupannya seperti itu. Baik, Mas Gun, nanti kita lanjutkan juga dengan pembacaan puisi. Kita persilakan iklan yang akan lewat terlebih dahulu. Terima kasih para pemirsa, Anda masih setia di saluran 52 UHF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra. Mas Gun, salah satu sajak yang cukup panjang juga milik Hairil Anwar, itu dari Karawang, Bekasi ya. Itu juga bukan karyanya dia ya. Itu saduran ya. Yeah. Mungkin saduran dari apa, Mas? Kun tahu nggak itu? Yang Karawang Bekasi itu. Puisinya Arsip Meklis ya. Itu puisi seorang penyair Belanda yang disadur oleh dia. Jadi pada waktu itu ada semacam informasi bahwa
di tengah kehidupan Khairil Anwar yang menggelendang itu, kadang-kadang kan dia membutuhkan uang juga untuk mengisi perutnya ya. Nah, dia ketika inspirasi itu untuk menulis puisi tidak muncul, dia melakukan atau menyadur sejumlah puisi, menerjemahkan sejumlah puisi karya penyair-penyair Barat. Baik, Mas Gun, saya akan mencoba membacakan salah satu bukan karya-karya Anwar, tapi terjemahan, ya, puisi terjemahan yang diterjemahkan oleh Khairil. Judulnya Lagu Orang Usiran. Misalkan, kota ini punya penduduk 10 juta. Ada yang tinggal dalam gedung, ada yang tinggal dalam gua. Tapi tidak ada tempat buat kita, sayangku. Tapi tidak ada tempat buat kita. Pernah kita punya negeri dan terkenang sayu. Lihat dalam peta, akan kau ketemu di situ. Sekarang kita tidak bisa ke situ, sayangku. Sekarang kita tidak bisa ke situ. Di taman kuburan ada sebatang pohon berdiri, tumbuh subur saban kali musim semi. Pas jalan lama tidak bisa ditiru, sayangku. Pas jalan lama tidak bisa ditiru. Tuan Konsul hantam meja dan berkata, kalau tidak punya pas jalan, kau resmi tidak ada. Tapi kita masih hidup, sayangku. Tapi kita masih hidup saja. Datang pada satu panitia, aku ditawarkan kursi. Dengan hormat aku diminta datang setahun lagi. Tapi kemana kita pergi malam ini, sayangku? Tapi kemana kita pergi ini hari? Tiba di suatu rapat umum, pembicara berdiri dan berkata, jika mereka boleh masuk, mereka colong beras kita. Dia bicarakan kau dan aku, sayangku. Dia bicarakan kau dan aku. Kukira ku dengar halilintar di langit membelah. Adalah Hitler di Eropa yang bilang, mereka mesti punah. Kitalah yang dimaksudnya, sayangku. Kitalah yang dimaksudnya. Kulihat anjing kecil dalam baju panas terjaga. Kulihat pintu terbuka dan kucing masuk begitu saja. Tapi bukan Yahudi Jerman, sayangku. Tapi bukan Yahudi Jerman. Turun ke pelabuhan dan aku berdiri ke tepi. Kelihatan ikan-ikan berenang merdeka sekali. Cuma 10 kaki dari aku, sayangku. Cuma 10 kaki dari aku. Jalan lalu ke hutan. Terlihat burung-burung di pohon. Tidak punya ahli-ahli politik bernyanyi ria mereka di pohon. Mereka bukanlah para manusia, sayangku. Mereka bukanlah para manusia. Ku mimpi melihat gedung yang bertingkat 1000, berjendela 1000, dan berpintu 1000. Tidak ada satupun kita punya, sayangku. Tidak ada satupun kita punya.
berdiri di alun-alun besar ditimpa salju. 10.000 serdadu berbaris datang dan lalu. Mereka mencari kau dan aku, sayangku. Mereka mencari kau dan aku. W.H. Auden, Song 33. Ini orang Belanda juga, W.H. Auden. Iya, iya. Ini diterjemahkan sesuai tulisan asli atau diubah dengan kondisi waktu? Saya belum pernah membaca ya. puisi asli Auden ini. Auden ini, baik dalam versi Inggrisnya maupun masih bahasa Belandanya. aslinya Belanda. Tapi seperti yang dikatakan oleh Habib Yasin, Khairil Anwar itu menerjemahkan puisi asing, bukan sekedar menerjemahkan. Jadi nafas dia, nafas atau nada kepencairan dia Tetap itu masukkan masuk dalam terjemahan puisi dia itu. Puisi asing itu. Karena memang katanya konon ya, beda dengan prosa ya. Iya. Puisi itu kalau diterjemahkan, katanya rohnya sudah hilang. Iya, iya. Bener nggak ini? Karena kan banyak kosakatanya nggak sama. Iya, betul. Jadi memang ada yang mengatakan puisi tidak bisa diterjemahkan. Iya, ya. Tapi kalau nggak ada penerjemahan terhadap puisi-puisi asing atau puisi dari bahasa lain ke bahasa Indonesia, kita akan tidak punya pembanding miskin, ya, dan tidak punya pembanding juga ya. Ya, itu bisa menjadi studi perbandingan antara puisi-puisi kita dengan puisi-puisi asing. Dan memang menerjemahkan puisi itu tidak semudah menerjemahkan novel, artikel atau surat-surat yang berbahasa Inggris dan sebagainya. Saya melihat Khairil Anwar selain menerjemahkan juga dia menyadur. Bahkan sampai ada ditemukan puisi-puisi yang puisi dia sendiri yang ternyata ditemukan karya orang lain gitu. Ada plagiat tuduhan gitu ya. Plagiat terhadap dia. Tapi pada Habib Yasin justru membela bahwa meskipun itu dikatakan sebagai plagiarisme, itu nada atau ciri khas Khairil Anwar itu masih muncul pada puisi-puisi tersebut. Berarti atau mungkin bisa disebutkan bahwa itu bisakah disebut seperti karya inspirasi, bisakah? Bisa nggak seperti itu? Karya inspirasi. Iya. Ya. Jadi dia terinspirasi oleh karya orang lain gitu. Karya orang lain, ya. Saya kira ya seperti itu memang. Jadi memang dia sendiri juga mengaku bahwa dia sangat terpengaruh oleh penyair-penyair barat, dan dia mengatakan bahwa sumber-sumber pengucapan artistik dan estetiknya itu kan memang dari barat. Dia mengatakan sepenuhnya dari barat, kayak begitu. Iya. Ya, memang juga waktu saya awal-awal masuk Bandang Sastra ya, Karus juga mengatakan bahwa sebagai pemula itu sah meniru gaya penyair ternama. Iya, iya. Baik dalam penulisan maupun pembacaan puisi. Tapi setelah berjalan harus bisa lepas. Iya, dia akhirnya kan harus
menemukan identitas atau dirinya sendiri ya. Iya. Jadi saya kira tidak ada satu atau seorang penyair pun yang tidak terpengaruh oleh penyair-penyair yang lebih senior. Saya kira nggak ada. Banyak penyair-penyair yang belajar dari penyair-penyair yang lebih senior, belajar puisi-puisi mereka yang lebih senior, meskipun tidak belajar langsung, dan itu akan mempengaruhi penulisan puisinya, dan ya tidak bisa mengelak hal itu. Baik, Mas Gun, saya akan membacakan sebuah puisi pendek. Ini agak pendek ya. Silakan. Ini apa? Ditujukan kepada mungkin kekasihnya ya. Judulnya Mirat Muda, Hairil Muda. Di pegunungan 1943. Dialah, Miratlah. Ketika mereka rebah, menatap lama ke dalam pandangnya, coba memisahkan matanya menantang yang satu tajam dan jujur yang sebelah. Ketawa diadukannya giginya pada mulut Hairil dan bertanya, Adakah kau selalu mesra dan aku bagimu indah? Mirat raba urut Hairil, raba dada, dan taulah diyakini. Bisa katakan dan tunjukkan dengan pasti di mana menghidup jiwa, menghembus nyawa. Liang jiwa, nyawa saling berganti. Dia rapatkan dirinya pada Hairil makin sehati. Hilang secepuk segan, hilang secepuk emas. Hiduplah Mirat dan Hairil dengan deras menuntut tinggi. Tidak setapak berjarak dengan mati. 1949. Ini Mirat ya, ternyata memang ada orangnya ya. Ini adalah Budi atau Bibi, teman saya ya. Hanya saya lupa bertanya waktu itu, waktu dia cerita itu, apakah mereka hanya berkasih-kasihan atau sempat berkeluarga ini, menurut Mas Gun, Mirat dan Hairil ini? Hairil dan Mirat belum sempat berkeluarga. Berarti Hairil pun belum pernah menikah sama sekali ya, sampai meninggalnya itu, atau sudah pernah menikah? Sudah pernah menikah. Tapi dia menikah dengan saya lupa ya. Tapi yang jelas Hairil Anwar kehidupannya selalu dikelilingi oleh perempuan-perempuan. Jadi kalau puisi tadi ya, itu puisi itu menggambarkan adegan percintaan. Iya, betul. Itu suatu hal yang tidak lazim pada puisi-puisi seangkatan dia maupun sebelumnya. Jadi itu suatu pendobrakan juga. Ini kan ditunjukkan tadi dengan kalimat Mirat raba urut Hairil, raba dada, ya itu ya. Iya. Ya. Saya kira Hairil dengan begitu berani melukiskan adegan semacam itu. Kalau kita melihat misalnya puisi-puisi El Kapuhang atau Amir Hamzah atau Akdiat Kartamiharja yang seangkatan dengan dia, lalu Asrul Sani dan sebagainya, itu adegan semacam itu tidak mungkin dituliskan oleh penyair-penyair itu lebih halus gaya bahasa yang digunakan ya. Iya. Jadi
pengungkapan gambaran percintaan atau adegan seksual yang lebih terbuka itu pada masa Khairil Anwar ya hanya Khairil Anwar yang berani. Tapi kalau dalam novel saya baca, kalau nggak salah Habib Yasin yang kalah menang itu. Kalah menang Sultan Takdir. Sultan Takdir. Itu setelah Khairil atau seangkatan Khairil itu Sultan Takdir itu? Itu ditulis setelah Khairil Anwar meninggal ya. Itu kan ada cerita seperti apa yang lebih vulgar daripada ini gitu kan? Iya, kan dalam prosa memang yang perwira Jepang dengan ya, baik, mungkin kita akan lanjutkan bincang-bincang kita mungkin dengan mengangkat penyair-penyair yang lain, Mas Gun. Iya. Karena waktu juga yang memisahkan kita pada malam hari ini. Dan para pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas perhatian Anda telah menyaksikan Biang Lala Sastra di Semarang TV. Selamat malam dan sampai jumpa dalam program yang akan datang.